Coba dibayangin, gimana rasanya kalau kamu nggak bisa cari kerjaan baru, bukan karena kualifikasi kamu kurang, tapi karena perusahaan lama kamu nahan ijazah kamu. Ini bukan cerita rekaan loh, ini kenyataan pahit yang dialami puluhan pekerja di Indonesia. Dan ini baru awal dari sebuah kisah soal kepercayaan yang rusak dan, penipuan di dalam perusahaan. Nah, suara penuh harap sekaligus putus asa ini datang dari para pekerja di Bulungan. Permintaan mereka sebenarnya simpel banget kan? Mereka cuma mau bebas buat lanjutin hidup. Tapi mantan perusahaan mereka, PT Satu Solid Indonesia atau SSI, justru menahan dokumen paling penting mereka, ijazah. Dan ini bukan cuma satu atau dua orang loh, angkanya lebih dari 80 ijazah yang ditahan. Artinya apa? Ada lebih dari 80 orang yang hidupnya seakan-akan terjebak, nggak bisa ngelamar kerja di tempat lain, nggak bisa ngebangun masa depan, cuma karena satu kebijakan perusahaan ini. Oke, mari kita bedah dulu nih, krisis pertama yang terjadi di Bulungan ini. Jadi, modusnya tuh simple, tapi jujur aja jahat banget. Para pekerja keamanan ini waktu pertama kali masuk diwajibkan menyerahkan ijazah asli. Tapi pas mereka berhenti kerja, ijazahnya nggak dibalikin. Ada yang udah nunggu lebih dari setahun loh. Jelas mereka jadi curiga kalau ini emang taktik perusahaan biar mereka nggak bisa pindah ke lain hati. Laporan ke pihak berwenang pun udah dilayangin, tapi rasanya kayak nggak ada kemajuan. Tapi ternyata, masalah ijazah ini cuma permukaannya doang. Di lokasi yang berbeda, ada masalah lain yang jauh lebih fundamental. Para pekerja nggak dibayar sama sekali. Betul. Di Penajam Pasar Utara, ada 47 satpam yang ngalamin krisis beda lagi, tapi sama parahnya. Ini bukan sekedar gaji telat ya. Gaji mereka selama berbulan-bulan itu bener-bener lenyap nggak tahu kemana. Bisa kebayangkan gimana susahnya mereka dan keluarga mereka? Nah, dari sini kita mulai lihat polanya kan. Dua lokasi beda, dua kelompok pekerja dengan masalah yang beda. Tapi benang merahnya satu, perusahaan yang sama, PT SSI. Waktu pihak berwenang coba turun tangan, bukannya masalah jadi jelas, para pekerja ini malah makin pusing. Mereka kejebak di tengah-tengah drama saling tuding antara PT SSI dan perusahaan kliennya. Jadi ceritanya tuh saling tuding. Di satu sisi, PT SSI bilang, kami belum dibayar sama klien kami, PT APMR. Masih ada utang 466 juta. Tapi di sisi lain, PT APMR bilang, loh, kami sudah bayar kok. Dan uang itu sesuai kesepakatan kami pakai buat lunasin utang pribadi salah satu direktur di SSI. Bingung kan? Siapa yang ngomong bener nih? Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Ini bukan lagi soal pembukuan perusahaan. Ini soal hak hidup 47 orang. Kemana perginya uang yang seharusnya mereka pakai untuk menafkahi keluarga mereka? Dan akhirnya, waktu kedua perusahaan ini dipertemukan untuk mediasi, kebenarannya terungkap. Dan ini, lebih mengejutkan dari sekedar sengketa pembayaran biasa. Ternyata benar, uang gaji itu memang dialihkan. Uangnya nggak pernah sampai ke rekening perusahaan PT SSI. Uangnya emang nggak pernah ditujukan buat para pekerja. Jadi, ini bukan salah klien. Masalahnya ada di dalam rumah PT SSI sendiri. Bayangin, gaji puluhan orang dipakai buat bayar utang pribadi satu orang petinggi perusahaan. Ini dia inti dari semua masalahnya. Ini jelas-jelas penipuan dari dalam atau yang biasa disebut internal fraud. Direktur operasional perusahaan diduga membuat skema supaya uang pembayaran dari klien yang nilainya 466 juta rupiah yang seharusnya jadi gaji para satpam malah dipakai buat bayar utang pribadi. Sebuah pengkhianatan kepercayaan yang luar biasa dari orang dalam. Oke, penipuannya udah kebongkar. Pertanyaan berikutnya, terus gimana nasib para pekerjanya? Gimana cara mereka mendapatkan keadilan? Untungnya, kali ini prosesnya bergerak cepat. Mulai dari laporan resmi di bulan Oktober, masalah ini langsung naik ke rapat dengar pendapat dengan DPRD di bulan November. Akhirnya, di bulan Desember, mediasi membuahkan hasil. PT SSI berjanji akan membayar semua gaji yang tertunggak. Dan direktur operasional yang terlibat langsung dipecat dan dilaporkan ke polisi. Ini jelas sebuah kemenangan ya buat ke-47 satpam di PPU. Mereka akhirnya dapat kepastian soal gaji mereka. Tapi, kita ingatkan, cerita ini nggak dimulai dari sana. Dan ini dia poin yang paling krusial. Sementara satu api berhasil dipadamkan, masalah bagi puluhan pekerja PT SSI yang lain masih jauh dari selesai.
Perjuangan mereka di Bulungan untuk mendapatkan kembali ijazah mereka, hak paling dasar untuk bisa bekerja, masih terus berlanjut. Pada akhirnya, cerita PT SSI ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan penting. Kalau sistem di sebuah perusahaan itu rusak, entah karena kelalaian atau penipuan terang-terangan, ujung-ujungnya siapa sih yang paling dirugikan? Ya, para pekerjanya. Perjuangan mereka ini jadi pengingat pahit bahwa di balik setiap sengketa korporat ada nasib dan kehidupan manusia yang dipertaruhkan.